solusi turunnya di jahiliyah. Kalau ada yang mabuk, jahiliyah lebih jagoan, Pak. Antum kenal Umar bin Khattab? Oh iya kenal ibu. Ayo, ibu mah jagoan lah. The power of mama luar biasa. Belum saya tulis dah kelihatan. Umar bin Khattab kenal. Pulang saya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kerasnya luar biasa. Musuh Nabi, pengen bunuh Nabi. Pedang sudah terhunus menuju kehidupan Nabi. Sebelum masuk Islam mabuknya paling minimal 5 kali. Mabuk Umar itu dikenal 5 kali. Dan Mirasantika, sudah lulus lah. Ya, Mirasantika minuman keras, yang lainnya tidak. Dia baik minum itu 5 kali dalam sehari. Dan itu tangan luar biasa kekarnya, pedang terhunus nantangin orang hampir tiap hari. Jabal Kubais tujuannya, naik ke atas. Siapa yang berani dengan saya? Uji kekuatan, datang ke sini. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Apa yang terjadi setelah itu? Ketemu dengan Nabi, cuma dengar risalah. Nih, Nabi Rahmah diturunkan risalah, turun ayat-ayat, cuma dengar kalimat Toha. Langsung ke hatinya. Sentuhan dalam jiwanya. Sesuatu yang menyentuh ke dalam jiwa, maka dampaknya akan dalam. Karena itu dalam kehidupan, jika Anda berpasangan dalam kehidupan dengan keluarga, siapapun sentuh jiwanya. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Catat. Masya Allah. Kesentuh tuh sama Quran Toha, cari. Begitu dicari, tunduk jatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masalahnya, tuntas. Dari bermetamorfosis kehidupannya, dari yang paling keras, jadi kerasnya berubah jadi tegas. Digunakan untuk membela Nabi SAW. Dari yang tadinya mabuk 5 kali sehari, bahkan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tidak turun ayat Al-Quran mengharamkan mirasantika, mengharamkan khamar? Sampai ayat-ayat khamar itu turun karena permintaan Umar kepada Nabi, mohon turun ayat mengharamkan khamar. Dampaknya begini, turun sampai 4 tahap turun. Umar. Sampai orang paling liberal di Mesir, namanya Toha Hussein, itu nulis kitab tentang kejeniusan Umar. Dari yang paling tertinggal jadi jenius setelah datang risalah Islam. Abqariyatu Umar judulnya. Silahkan cek. Semua yang bersentuhan dengan Nabi, masalahnya selesai. Yang paling hebat, dahsyat, ini Romawi. Romawi, ini Persia. Ini jahiliyah di bawah. Nabi diutus di sini, bukan di sini. Ketika diutus, diberikanlah oleh Allah risalah rahmat. Nanti saya tunjukkan. Petunjuk dari langit. Wahyu datang. Ini solusi untuk yang ini. Yang kurang pintar, turun petunjuk jadi pintar. Yang kurang adab, turun petunjuk jadi adab. Yang kurang motivasi, turun petunjuk jadi motivasi. Yang kurang kuat, turun petunjuk jadi kuat. Semua ayat-ayat turun. Ayat. Selama kurang lebih hampir 23 tahun. Turun. Begitu turun semuanya, terangkat yang jahiliyah. Hilang semua persoalan jahiliyah. Naik status dari jahiliyah jadi khairu ummah. Umat terbaik yang pernah ada di bumi. Dikukuhkan itu dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu umat terbaik yang pernah dilahirkan dalam kehidupan di muka bumi dari kalangan manusia. Bayangkan dari jahiliyah pindah status ke khaira ummah. Pindah. Bahkan Romawi akhirnya kemudian takluk. Persia tunduk. Naik jadi kekuatan. Di Spanyol sampai dengan ke-7 abad berkembang terus, dibawa ke Spanyol naik berkembang, dibawa ke wilayah Persia Baghdad berkembang, dibawa ke Nusantara tujuannya ke Cina, mampir di Baros 414 km dari kota Medan, cuman mampir menyebarkan risalah. Apa yang terjadi? Muncul Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rakhine sukunya Rakhine, Brunei Darussalam, sampai dengan ke ujungnya Allah maju. Hebat, dahsyat. Solusi, semua masalah tuntas. Dan yang paling hebat adalah tidak pernah didapati masalah pada saat itu dalam level-level tingkatan sendirian individu sampai kehidupan masyarakat sosial kecuali diberikan solusinya oleh Allah langsung turun kepada beliau. Apa yang turun? Itu ayat-ayat bimbingan rahmat. Ayat-ayat yang dikumpulkan, dibacakan, disebut dengan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad, isi Al-Quran diantaranya rahmat, solusi dari semua persoalan yang Anda alami. Disitulah kemudian Allah berikan kabar gembira. Quran surah ke-17 ayat 82. Lihat sini. Ini baru kita nanti lihat prakteknya. Quran surah 17 ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Lihat sini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat. Dan kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang menjadi syifa juga rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat.
itu dititipkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat agung itu. Di Nabi ketika diutus bawa rahmat. Apa di antara rahmatnya? Ayat Quran. Apa fungsi ayat Quran itu? Semuanya bukan cuma bacaan. Isi bacaan itu petunjuk solusi dari semua masalah hidup kita. Jadi kalau antum punya masalah dalam kehidupan, itu ada solusinya di Quran. Kalau begini, ini solusinya. Kalau begitu, ini solusinya. Begini, begitu. Begini, begitu. Solusinya ini. Silakan buka. Dari mulai sebelum lahir sampai wafat ada, Pak.